kemudian saya status K02 itu Pak ya. Itulah pemerintah gaungkan di medsos soal impor memenuhi target enggak nih ataupun kapasitas kualitas dan kuantitas dari pemerintah. Kalau itu memenuhi semuanya pasti dibeli pemerintah. Pada Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025 Kepala Cabang Bulog Dramaga, Yanto Nurdianto, bersama Liaison Officer LO, Satgas Sergap Bulog Jakarta, Kolonel Purnawirawan Cahyo Darso, mengunjungi Desa Purwasari untuk mendukung program ketahanan pangan. Kunjungan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dengan menyerap hasil panen mereka sesuai harga pembelian pemerintah HPP terbaru, yaitu Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen GKP, Rp8.200 per kilogram untuk gabah kering giling GKG, dan Rp12.000 per kilogram untuk beras. Kolonel Purnawirawan Cahyo menjelaskan bahwa serapan gabah oleh Bulog dimaksudkan sebagai cadangan pangan nasional, yang digunakan dalam kondisi mendesak. Ia juga menyoroti tantangan seperti distribusi pupuk dan pengelolaan tanah. Kepala Desa Purwasari, Yusuf Mustafa, menyampaikan komitmennya mendukung ketersediaan pangan melalui program ketahanan pangan desa, yang melibatkan pengelolaan lahan seluas 7 hektar dengan hasil panen mencapai 6-8 ton per hektar per tahun. Program ini diharapkan memperkuat kemandirian petani dan ketahanan pangan nasional. Dari Desa Purwasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jax TV, Ade Suhendar melaporkan. Saya datang ke Desa Purwasari ini dalam rangka silaturahmi, kemudian juga memberi support kepada para petani, kelompok tani maupun gapoktan yang selama ini mungkin masih simpang siur, belum jelas kemana harus hasil taninya ini dia harus kemana. Nah kebetulan saya membawa kepala tim cap ya untuk memfasilitasi ini supaya hasil panen dari petani itu bisa diserap semaksimal mungkin oleh tim cap, dalam hal ini Bulog yang tersebar di setiap kabupaten maupun daerah ya, dengan harapan petani sejahtera, rakyat pun sehat ya, karena dengan serapan gabah yang maksimal rakyat kita tidak akan menjadi rawan pangan ya, karena kalau dilihat dari pemberdayaan sumber daya alam dalam hal ini pertanian, memang bangsa kita masih kurang ya. Untuk mencegah hal itu, inilah kita adakan serap gabah kepada para petani supaya mereka semua para petani yang ada di bangsa kita ini terserap oleh Bulog. Dan Bulog itu menyerap ini bukan untuk diperjualbelikan, tapi untuk lahan cadangan yang sudah ada di pasar. Apabila itu kurang, inilah Bulog baru mengeluarkan. Kemudian untuk mencegah apabila ada bencana alam, bantuan sosial dan sebagainya, itu Bulog yang berperan ya. Inilah yang diperankan oleh Bulog untuk mencegah hal demikian, bukan untuk diperjualbelikan seperti penjual-penjual beras yang langsung ini. Ini hanya untuk cadangan bangsa ya, negara kita ini. Sewaktu-waktu ada kejadian bencana alam ataupun perang sekalipun, Bulog berperan ya. Itulah perannya saya di sini, mensupport, mensosialisasikan supaya para petani mengerti posisinya Bulog di keberadaan di tiap tempat. Terima kasih. Ini adalah salah satu kegiatan dari Bulog, didampingi oleh LO, didampingi juga oleh pihak kewilayahan, ada Bu dan Ramil. Inilah salah satu wujud bahwa mewujudkan swasembada pangan itu tidak bisa sendirian Bulog. Jadi butuh support dari berbagai pihak, bagaimana kita mewujudkan swasembada pangan ini agar terwujud. Kami kunjungan ke Desa Purwasari ini melihat langsung potensi yang bisa Bulog serap. Kami juga sudah diskusi dengan kepala desa, dengan Gapoktan, dan insya Allah ini sebagai edukasi kepada Gapoktan bahwa Bulog tuh ada, Bulog sebagai off-taker. Jadi dengan HPP ini mudah-mudahan HPP yang sudah dinaikkan ini mudah-mudahan ini menambah kesejahteraan buat petani dan ini menjadi support.
Nah, ada standar kualitas yang sudah ditentukan. Yang pertama adalah kalau gabah kering panen GKP itu di maksimal 25%. Kalau gabah kering giling itu di 14%. Kemudian Bulog juga menyerap berasnya sama kadar airnya di 14%. Terus HPP-nya juga kalau untuk GKP itu 6.500, kalau untuk GKG-nya itu 8.200 per kilo dan berasnya itu di harga 12.000 Bulog. Baik, harapannya Pak dengan adanya kunjungan seperti ini Pak? Nah, harapannya ini bagi Bulog adalah salah satu bentuk sosialisasi ya, bahwa Bulog siap menyerap hasil produktivitas dari para petani. Ini khususnya di Desa Purwasari ini saya lihat tuh banyak sekali potensinya, dan mudah-mudahan ini harapannya jadi petani ini adalah penyemangat buat mereka gitu. Mudah-mudahan lahan bisa bertambah untuk ditanam padi, kemudian juga ini memastikan bahwa harga ini aman buat petani dan memang cukup menguntungkan gitu dengan adanya HPP ini, dan mudah-mudahan bagi Bulog sendiri bisa mendapat stok cadangan beras pemerintah. Sangat berterima kasih atas kunjungan dari Liaison Officer Bulog Jabar, juga ada kepala atau pimpinan cabang Bulog Bogor. Nah, ini berkaitan tentang misi pemerintah Desa Purwasari dalam mendukung ketersediaan pangan ataupun desa yang berdaulat pangan. Jadi saya sangat berterima kasih, dan sehingga bisa bermitra ataupun tahu informasi tentang regulasi penjualan beras ataupun gabah kering. Tadi sudah ngobrol dengan pimpinan cabang di Bulog bagian Bogor. Ya, penyampaiannya bahwa Bulog membuka keran, membuka pintu untuk masyarakat Desa Purwasari, petani padi ya, boleh menjual langsung ke Bulog. Ini kesempatan besar bagi masyarakat petani untuk menambah income, karena dari HPP-nya sendiri pasti akan ada selisih ya dibanding penjualan ke biasanya. Itu per hektar itu mampu di 8,2 ton per tahun. Realitas ini, sekarang ya? Iya, realitas sekarang. Sehingga memang harus didukung dengan unsur mikro dan makro tanah. Lalu selain itu adalah bibit. Yang kita pakai adalah ada di 3S, ada yang 9S, yang dari IPB 3S dan IPB 9S. Nah, harapan dan himbauan Bapak dengan celah seperti ini ke petaninya seperti apa nih Pak? Nah, himbauannya mari kita terus semangat bertani padi, bahwa untuk berlaku ekonomi di padi pun bisa, sehingga kekuatan itu sekarang ada di desa dengan ketahanan pangan itu sudah dimulai di tahun 2024, bahwa kami pemerintah desa di ketahanan pangan kita coba di 7 hektar, dan itu pun di dalamnya ada pemberian bantuan permodalan untuk para olah lahan tanah ataupun sinergitas hasil produk padi yang ada di Desa Purwasari. Tetap kami pun tetap konsisten bahwa pemerintah desa pun harus mampu berada di tengah-tengah masyarakat petani, agar masyarakat petani ini pun menjadi petani yang mandiri harapan.